kesehatan untuk penanggulangan stunting. Nah, jadi dari kita ini perlu melakukan advokasi untuk penanggulangan stunting. Nah, jadi di sini nanti saya mau jelaskan tentang advokasi dulu ya buat teman-teman semua ya. Oke. Jadi untuk pengertiannya dulu nih. Jadi kalau advokasi itu adalah proses komunikasi. Nah, proses komunikasinya itu yang terencana untuk mendapatkan dukungan dan keputusan untuk memecahkan masalah. Oke? Terus selanjutnya untuk langkah-langkah advokasi itu sendiri, yaitu pertama dari analisis situasi, terus analisis stakeholder, terus ada penetapan tujuan advokasi, terus ada juga penyusunan rencana dan persiapan kegiatan advokasi. Selanjutnya kalau sudah selesai persiapan itu nanti ada monitoring evaluasi. Yang paling terakhir ada penguatan, ya. Oke. Terus selanjutnya, nah kalau di advokasi itu sendiri ada prinsipnya. Nah jadi ada 8 prinsip nih. Nah yang pertama prinsip dari advokasi itu adalah evidence based, ya. Terus yang kedua manfaat. Yang ketiga itu ada transparan. Terus yang keempat itu ada accountable. Yang kelima itu tidak bergantung terhadap pengaruh luar. Selanjutnya yang keenam itu prinsipnya non diskriminatif, ya. Selanjutnya ada netral sama tidak menghakimi. Itu tadi prinsip advokasi ya, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada strategi advokasi. Nah, jadi dari strategi advokasi tadi itu terdiri dari 6 nih. Nah, jadi yang pertama dari strategi advokasi itu objektif, ya. Yang kedua yaitu audiens. Terus memberikan pesan. Terus juga ada yang membawa pesan, sama dia tuh penyampaian dan dari sumber juga. Itu strateginya ya, strategi advokasi tadi ya. Oke, selanjutnya untuk persyaratan advokasi itu sendiri. Jadi ada 5 macam nih untuk persyaratan advokasi. Yang pertama, jadi harus bisa dipercaya nih atau kredibel. Terus yang kedua, layak atau visible, ya. Selanjutnya yang ketiga itu ada memenuhi kebutuhan masyarakat atau relevan. Yang keempat itu bersifatnya urgent atau penting. Selanjutnya yang terakhir prioritas tinggi atau higher priority, ya. Oke. Selanjutnya itu jadi kalau kita ini kalau menjadi advokat itu harus tahu beberapa hal nih, ya. Kalau menjadi advokator yang pertama tadi harus kenali dulu nih masalahnya apa, terus harus tahu isu terkini. Terus yang selanjutnya harus memahami kebijakan dari pemerintah yang terbaru, ya. Terus mengenali interest sasaran advokasi atau stakeholder. Jadi harus tahu nih stakeholdernya juga, ya. Selanjutnya harus tahu bagaimana cara mengemas informasi yang kaitannya dengan sumber informasi. Selanjutnya yang paling penting nih, menguasai teknik komunikasi, ya. Selanjutnya ada bisa menjawab pertanyaan dan komentar dari stakeholder berdasarkan informasi yang akurat, ya. Oke. Selanjutnya tata cara advokasi. Nah, tata cara advokasi itu ada 6 macam nih, ya. Jadi ada yang bentuknya lobby, terus presentasi, debat, terus ada negosiasi, dialog, dan yang terakhir ada petisi resolusi. Tadi sudah saya jelaskan ya tentang advokasi, ya teman-teman. Dari penjelasan yang sudah saya berikan, ada yang ditanyakan atau ada yang kurang paham? Berarti di sini masalah utamanya advokasi untuk stunting itu gak betul. Iya, jadi kita bisa memulai advokasi itu dari tadi sudah yang saya jelaskan tadi. Langkah-langkahnya ya. Iya, jadi bisa sama-sama belajar nih bagaimana kita bisa memulai advokasi untuk